Pak Roni, mengapa masalah yang saya hadapi sangat berat, sementara orang lain masalahnya kok ringan-ringan aja ya? Ini pertanyaan yang sering saya terima. Teman-teman, apakah benar ada masalah yang berat dan ada masalah yang ringan? Ingin tahu jawabnya? Mari kita bahas bersama. Saya Roni Kustendro, tetap bersama saya hingga akhir video ini. Nah teman-teman, setiap manusia pasti punya masalah. Oleh sebab itu mungkin Anda pernah dengar ada ungkapan yang mengatakan bahwa manusia tidak pernah lepas dari masalah. Ya kan? Nah, menariknya, walaupun semua orang tidak lepas dari suatu masalah, namun tidak semua orang mengalami hal yang mengganggu dalam hidupnya sebagai akibat dari masalah ini. Nah, teman-teman tahukah mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, makin penasaran kan? Oke, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Begini ceritanya. Ada seorang gadis, usianya masih relatif sangat muda. Tahun ini dia baru akan memperingati usianya yang ke-20 tahun. Nah, benar kan? Masih sangat muda ya. Gadis ini, kalau istilah kerennya, masuk kategori kutilang atau kurus tinggi langsing. Rambutnya hitam, panjang tergerai dengan sangat indah di bahunya. Semua keindahannya ini masih tambah lagi dengan paras wajahnya yang manis dan boleh dibilang cantik menarik. Ya, pokoknya dambaan setiap lelaki deh. Nah, kita panggil saja gadis ini Susan. Ya. Saat bertemu, saya melihat ada raut-raut kecemasan yang tergambar di wajah Susan. Walaupun demikian, tetap saja tidak bisa menyembunyikan kecantikan alaminya. Masalah Susan adalah ia merasa pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Saya tanya, apa yang menyebabkan Susan berpikir seperti ini? Susan menjelaskan, ia merasa dirinya bermasalah karena hingga usianya yang ke-19 ini, dia masih belum mendapatkan pacar yang sesuai. Sementara, ia melihat teman-teman seusianya sudah mulai berpacaran. Susan sempat bilang sebenarnya ia malu loh untuk bertemu saya, hanya karena masalah seperti ini. Tapi ia sudah berkutat dengan masalah ini selama beberapa waktu, dan ia masih belum bisa membereskan masalah ini. Malah rasanya kok semakin berat saja. Teman-teman, saya hentikan kisah Susan sampai di sini dulu ya. Nah, sementara itu, di lain kesempatan, ada seorang wanita yang juga minta bertemu dengan saya. Saat bertemu dengannya, saya dapat merasakan kehadiran energi dari seorang wanita yang sukses dalam karirnya. Usianya sekitar 37 tahunan, paras wajahnya tidak bisa dibilang tidak cantik, namun tidak bisa juga dibilang cantik. Namun, saya dapat merasakan kematangan yang terpancar dari dirinya, yang justru menciptakan daya tarik tersendiri bagi sebagian orang. Kita panggil saja wanita ini Jessica. Penampilannya sangat anggun, sekilas bahkan saya tidak melihat ada masalah yang menonjol dalam dirinya. Jessica bercerita bahwa hingga usianya yang sudah menginjak 37 tahun ini, ia masih belum mempunyai pasangan hidup. Dan ternyata inilah yang membawanya bertemu dengan saya. Sama seperti Susan, ia merasa ada masalah dalam dirinya yang perlu dibereskan. Jessica menyadari hal ini sebagai suatu masalah dan ia mau mengatasi masalah ini dengan serius. Itu sebabnya ia mau bertemu dengan saya. Nah, sekarang mari kita bahas dari perspektif masing-masing. Dalam perspektif Susan, belum mempunyai pacar merupakan masalah yang sangat berat, sangat penting, dan harus segera dibereskan secepatnya. Sampai-sampai masalah ini sudah mengganggu kehidupannya loh. Dan memberikannya perasaan cemas, gelisah, sampai-sampai susah tidur. Nah, sedangkan dalam perspektif Jessica, ia menyadari bahwa dengan usianya saat ini, sudah seharusnya ia memiliki pasangan hidup. Dan ia mengerti bahwa ia perlu mencari solusi atas masalah ini. Namun masalah ini
menurutnya bukanlah hal yang sangat berat atau bahkan sampai mengganggu kehidupannya. Ya, teman-teman, Susan dan Jessica, keduanya mempunyai masalah yang mirip, yaitu mengenai pasangan hidup. Namun, manakah yang sebenarnya sungguh-sungguh merupakan masalah yang berat ditinjau secara umum? Nah, saya serahkan kepada teman-teman untuk menilai dan menjawabnya ya. Menurut Anda, mana masalah yang lebih berat? Masalah yang dialami Susan atau masalah yang dialami oleh Jessica? Nah, teman-teman, yuk kita bahas bersama ya. Jika kita cermati dalam cerita ini, sebenarnya masalahnya bukanlah mengenai pasangan hidup. Masalahnya sesungguhnya adalah bagaimana cara Susan dan Jessica memandang permasalahan yang mereka hadapi. Gimana, sudah tambah bingung? Begini loh teman-teman, sebenarnya terdapat perbedaan bagaimana cara Susan dan Jessica memandang dan memberikan makna terhadap masalah yang mereka hadapi. Perbedaan cara memandang masalah inilah yang membuat Susan merasa masalahnya sungguh sedemikian beratnya, sampai mempengaruhi kehidupannya dan mengganggu. Sementara tidak demikian halnya dengan Jessica. Jessica menyadari masalahnya ini, dan ia menerimanya sebagai suatu hal yang perlu dicari solusinya dengan tenang. Lalu siapa yang salah? Ya, tidak ada yang salah. Ya, sesungguhnya semua masalah itu netral. Tidak ada masalah yang berat dan tidak ada masalah yang ringan. Demikian pula halnya yang dialami oleh Susan dan Jessica. Ya. Namun, bagaimana masing-masing individu memandang suatu masalah dari perspektif dan belief atau keyakinan yang ada dalam pikiran mereka, menciptakan pemaknaan spesifik yang berbeda terhadap suatu hal yang sama. Inilah yang menyebabkan munculnya istilah masalah yang berat dan masalah yang ringan. Nah, lalu bagaimana cara membereskan masalah ini? Dalam konteks terapi tentunya perlu dibereskan program pikiran, belief, keyakinan, emosi yang menciptakan perspektif tertentu dan pemaknaan spesifik ini. Hal ini akan membantu seseorang menjadi lebih tegar saat menghadapi suatu masalah dan mampu mengatasi masalahnya dengan mudah. Nah, teman-teman, sudah pahami lebih baik kan apa yang menyebabkan suatu masalah menjadi masalah yang berat atau masalah yang ringan? Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Silahkan bagikan informasi berharga ini kepada teman, sahabat, dan kerabat Anda agar semakin banyak yang memperoleh manfaat dalam memandang suatu masalah dan memberikan pemaknaan yang sesuai. Saya Roni Kustendro, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.